Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Kita bertemu kembali bersama Lintas Bandung Sepekan. Minggu ini kami hadir ke hadapan Anda di edisi 29 Mei 2022. Kali ini bersama saya Lina Stalina, kami telah menyiapkan sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pemirsa, mari kita ikuti Lintas Bandung Sepekan minggu ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka memberikan solusi untuk mengantisipasi ketersediaan stok sapi dan kambing yang menipis jelang tibanya Idul Adha akibat kurangnya pengiriman dari Pulau Jawa karena wabah penyakit mulut dan kuku dengan memanfaatkan keberadaan kerbau rawa untuk dikurbankan. Di tengah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku dalam 1 bulan terakhir, menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat untuk mendapatkan hewan sapi dan kambing yang sehat guna dikurbankan saat Idul Adha. Kekhawatiran itu juga disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, terlebih pengiriman sapi dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan telah dihentikan sementara untuk mencegah penularan PMK. Guna memastikan ketersediaan hewan kurban saat Idul Adha mendatang, Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan bisa mencari alternatif lain, salah satunya dengan menyediakan hewan kerbau untuk memenuhi stok sapi jika terjadi kekurangan. Terlebih Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah pemasok kerbau, khususnya kerbau rawa, yang terus berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin itu kan ada standarnya sudah. Standarnya itu apalagi kita kan mungkin ini sudah tidak mengadakan lagi sapi import. Tapi kalau kita cukup nggak sapi kita yang persiapan itu? Nah ini lagi tanda tanyanya. Sedangkan kita kan Kalimantan Selatan ini kan sangat sangat dominan lah namanya kurban itu. Contoh aja di kantor saya itu hampir 25-30 per tahun itu hanya satu kantor, belum lagi yang lain-lain. Nah kalau itu tidak cukup cadangan yang sapi itu, kita mengalihkan kebanyakan seperti kerbau dulu. Kerbau kan banyak nih stok-stok ya, bisa dialihkan ke kerbau. Tapi saat ini kan kerbau ini sudah hampir punah tergilas zaman. Dulu kan belum ada sapi-sapi itu. Nah harapan kami, saya dulu pernah juga sebagai ketua kebegawa itu di Muntah, ini mau kami tingkatkan kembali. Wisata itu kami tunjukkan kembali supaya satu punah, satu lagi yang menimbulkan. Kebegawa ini kan selamanya tidak mungkin bisa dihapuskan. Supian Haka mengharapkan agar masyarakat di daerah ini tidak khawatir untuk membeli dan mengkonsumsi daging sapi dan kambing dari pasaran. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Saud Nathan Samosir meminta pihak Rumah Sakit Sultan Syuriansah memantau kondisi bangunan yang retak agar kenyamanan pelayanan dan keselamatan pasien terjaga serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Sultan Syuriansah Muhammad Syaukani mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan hasil pemantauan keretakan rumah sakit masih aman dan hal itu pun terjadi akibat getaran dalam pembuatan bangunan baru. Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin melakukan pemantauan ke Rumah Sakit Sultan Syuriansah beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Komisi 4 melihat langsung retakan bangunan IGD yang sempat viral dan sempat membuat masyarakat atau keluarga pasien resah. Seperti yang terlihat, beberapa bagian bangunan terlihat terletak cukup panjang dan besar dan berada di beberapa titik bangunan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, meminta pihak Rumah Sakit Sultan Syuriansah terus memantau kondisi bangunan yang retak agar kenyamanan pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjaga serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti sudah 3 hari. Perjalanannya kan namanya bangunan ini kan per detik, per jam, per hari bisa berubah. Nah, sepanjang itu masih layak. Tapi kalau nanti memang kondisinya akan semakin terjadi retak-retak yang besar dan membahayakan nyawa pasien ataupun petugas-petugas yang ada di sini, ya kita dari Komisi 4 juga lagi akan berkoordinasi dengan rumah sakit atau kesehatan supaya mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatan khususnya di IGD. Jadi
kita lihat perkembangannya aja. Nah secara teknis nanti bisa dengan Komisi 3, apa nanti hasil Komisi 3 nanti kita buat arahan kepada pihak rumah sakit. Jadi ada saling terkait. Betul, kita tidak akan memberikan korban seperti yang terjadi beberapa bulan kemarin kan di Lampung. Itu terjadi bahas kawan-kawan juga. Mudah-mudahan selamatan semua lah. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansa Muhammad Syaukani menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR, di mana dari hasil pemantauan dan penilaian PUPR, keretakan rumah sakit masih aman dan hanya sekitar 15% lebih. Hal itu pun terjadi akibat getaran dalam pembuatan bangunan baru. Pihak rumah sakit juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah kota untuk meminta anggaran agar bisa melibatkan pihak ketiga dalam melakukan uji ketahanan bangunan yang lebih komprehensif. Analisa tingkat kerusakan bangunan gedung penunjang dan IGD Rumah Sakit Sultan Suryansa dan dinyatakan di surat resmi ini laporan pemeriksaan dari PUPR bahwa untuk gedung IGD itu keterangannya adalah kerusakan ringan, ya, tingkat kerusakannya 15,38%. Kemudian untuk gedung penunjang juga kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 7,61%, dan diduga kerusakan tersebut sementara berasal dari adanya pekerjaan pemancangan gedung utama dan pekerjaan pemancangan set pile searing Sungai Martapura yang menggunakan alat pancang hammer. Adapun selanjutnya kami pihak rumah sakit disarankan oleh PUPR untuk menganggarkan dan melakukan perbaikan gedung tersebut serta dapat melakukan uji kehandalan bangunan oleh tenaga profesional, berarti pihak ketiga ya, untuk mendapatkan hasil analisa yang lebih detail. Murtasia, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi tiap tahun di Kota Banjarmasin, tidak hanya perlu normalisasi sungai, akan tetapi juga harus ada tindakan komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Tidak hanya melakukan pembenahan drainase, namun pemerintah kota bersama masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran bagaimana sampah bisa terkelola dengan baik serta penataan bangunan yang sesuai standar. Sampai saat ini masalah banjir di Kota Seribu Sungai masih menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi. Selain banjir akibat curah hujan tinggi, juga dikarenakan faktor lain seperti banjir rob atau pasangnya air laut. Akibatnya, tinggi air sungai mengalami kenaikan sangat signifikan, sedangkan turunnya air sungai sangat lambat. Karenanya untuk mengatasi permasalahan yang terus terjadi setiap tahun ini, tidak hanya perlu dilakukan normalisasi sungai, akan tetapi juga harus ada tindakan komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Ini seperti disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PKS, Hendra, saat ditemui beberapa waktu lalu. Jadi sebenarnya banjir yang datang, banjir rob ini gitu ya, artinya adanya kenaikan signifikan pada air laut. Ini akan terjadi pada Juni, Juli, nanti juga pasti akan terjadi. Makanya untuk penanganan banjir ini harus secara komprehensif dari pemerintah provinsi, ya, pemerintah kabupaten kota, baik itu Banjarmasin, Batola, Kabupaten Banjar, harus memikirkan ini secara komprehensif. Tidak bisa secara parsial gitu, satu persatu sungai kecil dibenahi, misalkan revitalisasi, tidak bisa. Harus dibicarakan gitu secara penuh bahwa ini adalah masalah kita bersama. Karena mulai dari penataan rumah gitu ya, kemampuan sungai kita ini sudah sangat menurun, sehingga mau tidak mau harus dipikirkan solusi yang tegas gitu terkait dengan permasalahan banjir di Kota Banjarmasin. Tidak hanya melakukan pembenahan drainase, namun Pemko bersama masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran bagaimana sampah bisa dikelola dengan baik serta penataan bangunan yang sesuai standar. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan
Ini diperlukan setiap penduduk terutama sebagai identitas diri dan berguna bagi negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional di samping tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dimaklumi bahwa pencatatan nama pada dokumen tersebut diperlukan setiap penduduk, terutama sebagai identitas diri dan berguna bagi negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional di samping tertib administrasi kependudukan. Terkait keluarnya aturan tersebut, Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, Subagio menyebut berlakunya mulai tanggal 21 April 2022 dan lebih ditujukan kepada anak-anak atau cucu yang baru lahir, akan tetapi juga bisa bagi mereka yang sudah mempunyai akte. Adapun aturannya, nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jumlahnya paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan paling sedikit jumlahnya 2 suku kata. Adanya Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu menurut pemikiran kami lebih ditujukan kepada anak-anak atau cucu kita yang baru akan memberi nama atau mengajukan akte kelahiran. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga akan digunakan oleh orang-orang yang sudah mendapat akte. Dua ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu menurut pemikiran kami lebih ditujukan kepada anak-anak atau cucu kita yang baru akan memberi nama atau mengajukan akte kelahiran. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga akan digunakan oleh orang-orang yang sudah mendapat akte. Tetapi dengan catatan mereka harus mengajukan atau mendapat putusan pengadilan tentang perubahan namanya, baru kemudian dokumen. Sementara itu di Kota Banjarbaru, Kabid Pendaftaran Penduduk Muhdianur didampingi Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Gregorius menyatakan menyambut baik Permendagri tersebut yang disebutnya pula dokumen nama sangat berguna untuk kebaikan masyarakat. Dalam Permendagri nomor 73 tahun 2002 ini, kami Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru siap untuk melaksanakan peraturan tersebut. Ini juga demi kebaikan untuk masyarakat sendiri dalam pengurusan dokumen. Bukan hanya dokumen kependudukan, tapi dokumen-dokumen lain. Dari Banjarbaru, Edi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan informasi Wali Kota Banjarbaru kunjungi lansia dan disabilitas. Selengkapnya setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.